Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhani wa hafidakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, dan mari kita terus tambah syukur itu sehingga menjadi salah satu sebab bertambah dan tetapnya nikmat itu kepada kita. Barakallahu fikum. Kita masuk pada pembahasan bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman terhadap makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidaklah merasa aman terhadap makar Allah melainkan kaum yang rugi. Dalam ayat setelahnya dikatakan kaum yang merugi. Sayang. Ila qauli Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, sampai pada ucapan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, semoga Allah meridhoinya, fal mu'minu al muwahhidu. Ilahuna sampai di sini ya. Fal mu'minul muwahhidu fi kulli ahwalihi mulazimun lil khaufi war raja'i. Maka seorang yang beriman lagi bertauhid itu di setiap kondisinya melazimi, menetapi terhadap rasa takut dan harap. Ya, harapan, rasa takutnya itu ya, di setiap keadaannya dia memiliki ini. Yang ini orang beriman lagi bertauhid. Wa hadza huwa al-wajib. Dan ini adalah kewajiban. Wajib melazimi di setiap keadaan itu rasa takut dan harap. Wa huwan nafi'u, dan ia akan memberi manfaat. Ya, terus memberi manfaat ya pada rasa takut dan harap itu. Wa bihi tahsulus sa'adah, dan dengannya lah akan menghasilkan kebahagiaan
ada rasa harap, ada rasa takut, ya, menghasilkan kebahagiaan. Wa yukhsha 'alal abdi min khuluqaini radilaini, dan ditakutkan pada seorang hamba itu berupa dua perangai yang rendah. Jika seorang hamba itu dengan keimanan dan tauhidnya kemudian memiliki rasa takut dan harap, dia mendapatkan kebahagiaan, dikhawatirkan pada seorang hamba itu dua perangai yang rendahan, perangai yang buruk. Ahaduhuma, ya, pertama dari keduanya, an yastauliya alaihil khaufu, ya, menguasai pada dirinya itu rasa takut, hatta yaqnata min rahmatillahi wa rauhihi, hingga dia putus asa dari rahmat Allah dan pertolongannya. Dan orang yang dikuasai rasa takut, khawatir, sampai justru putus asa dia, ya, jadi ketakutannya membawa dia untuk putus asa, ya, merasa enggak ditolong oleh Allah Ta'ala. Asani, yang kedua, an yatajara bihir roja'u hatta ya'mana makrallahi wa uqubatah. Yang kedua, dia yatajara, ya, nyaman, mengalir, bebas, mengalir bersama rasa harap sampai merasa aman dari makar Allah dan hukumannya. Harapannya terlalu besar, ya, sampai kemudian dia mendapatkan apa yang menjadi angan-angannya semata-mata harapan itu yang besar, kemudian merasa, ya, aman dari makar Allah dan hukumannya. Dalam benak dia merasa, saya enggak mungkin dihukum oleh Allah Ta'ala, ya, enggak mungkin mendapatkan musibah begini begitu. Dan ini satu sisi yang, ya, dikatakan perangai yang rendahan itu, ya, perilaku yang buruk. Famata balagot bihil halu ila hada, maka kapanpun telah mencapai keadaan ini, ya, faqad dayya'a wajibal khaufi war roja'i, jika pada sampai tahap merasa aman dari makar Allah, sungguh dia telah menyia-nyiakan kewajiban. Kewajiban apa? Takut dan harap. Sebagaimana tadi, ya, wajib untuk melazimi rasa takut dan harap. Ya, kalau orang sudah merasa aman, nyaman, ya, merasa tidak mungkin begini begitu, akhirnya membawa dia kepada sikap menyia-nyiakan kewajiban harap dan takut. Sudah enggak ada rasa ketakutan, ya, yang dirasakan pokoknya serba nyaman, serba enggak mungkin lah begini, enggak mungkin lah begitu, ya. Akhirnya rasa takutnya lenyap nantinya. Alladaini huma min akbari usulit tauhid, yang mana harap dan takut itu termasuk sebesar-besar pokok tauhid, wa wajibatil iman, dan pokok dari kewajiban iman.
Dalam keimanan, dalam ketauhidan, ya harus ada padanya rasa takut dan harap. Ini dua perangnya yang dikatakan buruk. Ya, antara orang yang terlalu besar harapannya, ya, kemudian merasa aman, atau orang yang terlalu besar takutnya hingga dia malah putus asa. Walil kunuti min rahmatillahi wal ya'si min rauhihi sababani mahdurani. Untuk keputusasaan dari rahmat Allah dan putus harapan dari pertolongannya, itu ada dua sebab yang harus diwaspadai. Nah, dua sebab yang harus diwaspadai, ya, yang itu kalau nggak waspada dengannya jatuh pada keputusasaan. Ahaduhuma, ya, yang pertama, an yusrifal abdu ala nafsihi, ya, an yusrifal abdu, hamba melampaui batas pada dirinya. Wa yatajarra'a 'alal maharimi, dia, ya, begitu lancang, bebas di atas keharaman-keharaman. Fayusirra 'alaiha, kemudian dia terus menerus di atas keharaman-keharaman tersebut. Ini dikatakan melampaui batas pada dirinya. Ya, haram nyaman saja, lanjutkan dia. Nah, kemudian wa yusammima 'alal iqamati 'alal maksiyah, dan dia, ya, merancang atau mensponsori, ya, bandar pada tegaknya di atas kemaksiatan. Orang terkadang dulunya berbuat kejahatan itu ringan, sekedar apa? Kumpul-kumpul dengan, ya, pemakai narkoba, sekali waktu, wah, sepekan sekali ngumpul, ya, untuk, ya, melepaskan kesibukan, stres. Ya, setelah itu, ya, terus kumpul, akhirnya terbawa, ya, sampai akhirnya jadi bandar malah, ya. Prosesnya gitu. Nah, sekalian jadi bandar besarnya, ya. Kemudian ketika sudah di atas kemaksiatan itu, ya, kemaksiatan yang lainnya sudah nggak ada rasa lagi, ya, penyesalan ini itu orang melampaui batas pada dirinya. Kemaksiatan zina biasa, homer biasa, menjambret, ya, mencopet, merampok biasa. Nah, ini sudah orang yang melampaui batas pada perkara kemaksiatan. Prosesnya seperti itu, ya, merasa nyaman, bebas, kemudian dilanjutkan sampai akhirnya menjadi sponsornya. Wa yaqta'a ta'mahu min rahmatillah, dan dia terputus dari harapan besarnya dari rahmat Allah. Li'ajli annahu muqimun 'alal asbabil lati tamna'ur rahmah, karena dia, ya, melakukan pada sebab-sebab yang menghalangi, ya, dari rahmat. Dan bagaimana bisa orang yang kejahatannya terus meningkat, tidak peduli lagi, tidak ada dalam pikirannya ini dosa, nggak ada pikiran lagi, bagaimana dia mendapatkan rahmat ketika itu, ya, sehingga terhalang dari rahmat.
fala yazalu kadzalika hatta yasiru lahu hada wasfan. Laziman, kemudian terus menerus ya seperti itu sampai menjadi ya, sampai jadilah untuknya ini ya, keterkaitan dengan kemaksiatan itu wasfan, menjadi sifat dia, memang tukang maksiat ya. Wa khuluqan, juga perilakunya laziman, yang memang terus ya melekat ya. Orang sudah tahu dia bandar narkoba ya, dia bos preman, dia ya sudah tahu semua ya, sudah menjadi sifat perangai yang itu melekat pada dirinya ya. Nyata-nyata kejahatan tapi malah kadang diangkat, terlibat dengan ya ormas Islam ya, nyata-nyata preman tapi penasehat yayasan Islam ya. Dan itu ada yang minta ya ngaku kerjaannya di ormas. Kerjaannya apa sih? Ya biasa kan, tiap ya malam Senin itu keliling ya ke tempat-tempat itu. Ngapain? Ya ambil setoran ya, kita yang menjamin dan menjaga tempat itu ya, ya agar tidak begitu rusak. Mendirikan yayasan Islam. Apa tujuannya? Ya merangkul anak-anak yang di jalanan itu ya, ketika malam setelah berbuat ini itu ditampung ya, dirawat dan sebagainya ya, diingatkan tentang sholat juga ya. Apakah kemudian seperti itu akan berhasil bisa memperbaiki orang-orang ditampung itu? Tidak bisa ya, tidak bisa. Mau dipoles seperti apapun, karena dari dasar yang sudah rusak ya, tidak mungkin menjadi baik. Yang ada adalah kebusukan demi kebusukan ya. Ketika dicap begini, dinasihati, nggak mempan, malu, aku harus berbuat baik, punya yayasan Islam saya ya, sebagai penasehatnya, sebagai penyantunnya ya, mau ngaji salaf ya, ya Pak, ngaji salaf nggak seperti itu jalannya. Terus gimana? Enggak, harus lepas semua ya. Anda siap enggak melepas semua itu? Itu bukti kejujuran dalam keimanan. Tahu itu buruk, berhenti segera sudah ya. Apapun yang akan Anda dapat nantinya, jangan terus melampaui batas kemudian di stop, padahal tetap dia di atas kesia-siaan dan melampaui batas dari keharuman Allah. Wa hadza ghayatu ma yuriduhu syaiton minal abdi, dan inilah puncak pada apa yang setan menginginkannya dari para hamba itu ya, melampaui batasan dirinya, enggak peduli ini haram, jalan terus ya. Ya seperti itulah memang maunya setan. Kemaksiatan terus dilakukan ya. Setan tidak pernah berhenti dari kemaksiatan ya, nggak pernah ada rasa penyesalan dari kemaksiatan itu ya. Sehingga kalau dari kalangan hamba kemaksiatan terus dilakukan ya, ya sudah, itu memang tujuan setan, ngajak ya, kamu seperti saya ya, ada kemaksiatan enjoy aja. Wa mata wasala ila hadzal hadda, dan kapan dia telah sampai kepada batasan ini, lam yurjalahu
khairun, tidak lagi diharap darinya kebaikan. Ya, ada dari sekelompok ya yang mengatasnamakan agama, bahkan berdakwah. Di tengah mereka ya yang bertato bejibun, bahkan diangkat. Ya, ada mantan pemusik tapi masih bermusik, berarti nggak mantan ya. Nah, tapi musiknya untuk dakwah itu. Nah, loh, hukumnya haram. Kata siapa haram? Kalau dipakai untuk kebaikan bagus ya. Ya, kemaksiatannya masih terus berlanjut. Ya, maka apakah kemudian jadi lebih baik orang itu? Enggak, malah jadi merusak, tambah parah. Ya, orang-orang tertipu, orang-orang jahil yang hanya mendengarkan ilmu semata-mata dari orang yang dianggap terkenal, ya tetap musik nggak apa-apa, ya tatoan nggak apa-apa itu. Yang penting ngislam, ya. Yang penting ngedakwah, ya. Yang penting ngajak kebaikan. Nah, sementara dia masih di atas kemaksiatan, ya. Maka kata beliau tidak diharap kebaikan untuknya. Nam illa bitaubatin nasuhin, ya, kecuali melainkan dengan taubat yang sesungguhnya. Ya. Wa ikla'in qawiyin, serta berpaling meninggalkan dengan kuat. Udah lepas landas, tinggalkan semua. Ya, itu jika Anda betul-betul tidak ingin dianggap sebagai orang yang melampaui batasannya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita melihat kaum muslimin mudah untuk diajak hanya dengan modal terkenal. Ya, hanya dengan modal terkenal. Apa yang diucapkan ya seolah menjadi ya petunjuk, ya itu begini tidak apa-apa, itu tidak apa-apa, ya. Dan asani, keputusasaan, ya, yang itu wajib untuk diwaspadai, an yaqwa khauful abdi bima janat yadahu minal jaraim, ya, kuatnya rasa takut seorang hamba dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang kedua tangan melakukannya berupa jaraim, ya, kejahatan-kejahatan. Kuatnya rasa takut, ya. Wayat ufa ilmuhu bima lillahi min wasi'ir rahmati wal maghfirati, dan melemah, ya, lemah ilmunya dengan apa yang ya lillah, milik Allah, berupa luasnya rahmah dan maghfirah. Karena saking besarnya rasa takutnya, ya, dengan apa yang atau apa yang telah dia lakukan, ya, lemah ilmunya terhadap bagaimana Allah Ta'ala itu memiliki keluasan rahmat dan maghfirah. Wa yadunna bijahlihi, dan dia menyangka dengan kebodohannya itu, annallaha la yaghfiru lahu, bahwa Allah tidak mengampuni untuknya, wala yarhamuhu, dan tidak merahmatinya, walau taba wa anaba, walaupun dia mau bertobat dan mau kembali. Wa tad'ufu iradatuhu fayai'asu minar rahmah, dan lemah keinginannya, kemudian dia putus asa dari rahmah.
wa hada minal mahadirid daratin nasyiati min dha'fi ilmil abdi bi rabbih. Ini termasuk ya mahadir, ya kekhawatiran-kekhawatiran, nah peringatan-peringatan yang membahayakan, yang menyebar, karena lemahnya ilmu seorang hamba terhadap Rabb-nya. Ma'asyiral muslimin, dari poin ini menunjukkan pentingnya yang namanya ilmu. Ya, tidak sekedar ilmu itu sekali dua kali didengar kemudian oh paham. Ya, semata paham. Belum ada prakteknya. Ya, sehingga khawatir ketika dia merasa sudah paham, kemudian ya ternyata nggak ada prakteknya, jatuh pada perkara yang ya pada hal-hal dia itu kadang sudah lemah dan putus asa. Nah, kita lanjutkan di sini dulu. Wahada minal mahadirid daratin nasyati min dha'fi ilmil abdi bi rabbih. Wa ma lahu minal huquqi, dan apa yang ada padanya berupa hak-hak. Wa min dha'fin nafsi wa ajuziha wa mahanatiha. Dan karena lemahnya jiwa, ya serta lemahnya jiwa, diulang ya. 6 dengan bahasa yang beda, ajaz, dha'af sama. Lemahnya jiwa wa mahanatiha, dan kehinaan jiwa itu. Falau arafa hada rabbahu, maka kalau dia mengetahui ini terhadap Rabb-nya, walam yakhrud ilal kasal, dan tidak ya yakhrud biasanya abadi, khalid, yang abadi, dan tidak abadi, tidak senantiasa kepada kemalasan. La alima anna adna sa'yin yusiluhu ila rabbih. Ya, kalau kelemahan-kelemahan tadi tidak ada padanya, hingga akhirnya dia dalam kemalasan. Kalau itu semuanya, bisa dia singkirkan, niscaya dia akan mengetahui bahwasanya lemah-lemah usaha, seremeh-remeh usaha itu yusiluhu ila rabbih, bisa menghubungkannya, bisa menyampaikannya kepada Rabb-nya. Wa ila rahmatihi wa judihi wa karumihi, juga kepada rahmatnya dan ya, judihi, kemurahannya serta kedermawanannya. Ringkasnya ya ikhwah, pada sikap yang kedua ini kuatnya seorang hamba ya pada rasa khawatir, rasa takut, kemudian lemah ilmunya ya hingga akhirnya ya terjerumus pada kemalasan. Mau begini takut, mau begitu khawatir, ilmunya sendiri sangat lemah, akhirnya ya sudahlah itu ya. Itu kan orang putus asa kan itu namanya. Sudahlah, emang begini saya bisanya. Ya. Mungkin ya seorang ketika mengenal ilmu, ya, mengenal sunnah, mengenal manhaj salaf di awal itu begitu menggebu. Ya, alhamdulillah dapat kebaikan. Saya ingin tahu ini, tahu itu, tahu macam-macam. Tapi akhirnya sampai pada tahap ya rasa takut yang berlebihan. Ternyata untuk tahu itu, menguasai itu harus begini caranya ya, meninggalkan pekerjaan mungkin ya,
harus mau prihatin mungkin ya. Nah, makanya kadang nggak harus 3 kali. Belum lagi tanggungan anak-anaknya, istrinya, sementara dia harus belajar. Ya, akhirnya apa? Takut ya. Nah, nek caranya gini ya nggak mungkin saya. Waktunya harus banyak, pengorbanannya harus besar. Ya, bagaimana nasib anak saya nanti gitu ya. Nah, jatuh pada ya sudahlah, emang saya nggak bakat akhirnya gitu. Nah, ada pun itu yang bisa, ya memang dia sudah punya basic, begitu ya. Dia putus asa, ya. Padahal kalau saja ketika dia nggak seperti itu, ya tetap dia jalan dengan apa yang dia sanggupi, ya. Tidak jatuh pada keputusasaan dan memang susah itu, tapi saya tetap lanjut dengan semampu saya. Ada waktu longgar, ayo ngaji. Ada waktu luang, sempatkan untuk ngaji, rutin. Ya, itu walaupun usaha sedikit akan bisa menyampaikan dia kepada kebaikan. Ya, barangkali dia punya cita-cita anaknya, ya mencapai level keilmuan yang tinggi. Nah, dia sendiri nggak mencontoh nih, nah, nggak menempuh usaha untuk itu. Paling nggak berikan, kamu yang merasa putus asa nggak mampu, berikan contoh kepada anak, beri satu usaha yang sedikit saja. Apa itu? Majelis ilmu. Anakmu sudah ya, nanti di realnya, oh ya, bapak saya rajin ngaji, bapak saya istiqomah ngaji. Ya, walaupun bapak ya gitu-gitu aja, tapi sudah menempuh jalannya, walaupun cara yang paling kecil. Ya, maka masyarakat muslimin, jangan orang ya gampang jatuh pada keputusasaan. Bahkan kadang nggak sadar dia putus asa. Ya, pengen menghafal Quran, nyoba sekali, 2 kali, susah ya. Ya baru sekali 2 kali, gimana? Mau dapat langsung? Ya, seorang dalam pekerjaan sukses dalam dunia aja, seorang manajer misalkan. Ya, berapa tahun dia menekuni bidang itu. Nah, sekarang ilmu agama, ya dia ingin pada level begini. Ya kok baru setahun 2 tahun ngaji terus dikira bisa. Ya, ternyata susah. Ya, menjalaninya berat ternyata. Masyaallah muslimin, ya jangan putus asa. Anda tahu itu satu kebaikan, raih. Walaupun dengan cara yang paling ringan. Ya, tempuh jalannya. Ya, mungkin dari kerabat Anda, ya Anda dorong dan Anda bercita-cita semoga ini jadi seorang alim. Ya, semoga. Anda tahu itu penuh kebaikan. Ya, maka Anda harus menempuh caranya walaupun dengan cara yang paling ringan. Tunjukkan jalannya di sini loh, Dek, mau jadi alim. Apa itu? Bermajelis ilmu. Saya sudah di situ. Ya, tapi memang ya mampu saya begini. Kamu sekarang persiapannya lebih matang. Kamu bebanmu nggak ada, sehingga harus lebih dari orang tuamu, harusnya begitu. Yang masyarakat muslimin, kita melihat fenomena dari dulu sampai kini, banyak orang tua yang salah jalan. Ya, cita-citanya anaknya jadi alim. Punya cita-cita gitu enggak? Ya, enggak punya cita-cita itu. Contoh nih anakmu. Kamu menunjukkan iya belajar. Kamu tunjukkan iya sikap istiqomah. Ya, kamu tunjukkan cinta ilmu, cinta yang menyampaikan ilmu itu. Kalau enggak, wallahi susah nanti. Anda cita-cita tinggi, anak jadi alim, sementara ya begitu sikap Anda, nggak akan dapat, nggak akan sampai. Pasti nanti akan surut, kecuali Anda memang merubah caranya dari sekarang. Ya, nah ini dari dulu sampai kini ya begitu. Ya, cita-citanya anaknya alim di pondok, tahun-tahunan orang tuanya nggak menempuh
jalannya. Yang orang tuanya nggak mengarahkan dengan benar, ya capek nanti Anda ya marah, ngusir anak, suruh jadi alim lah, Anda sendiri sudah salah jalannya, susah sendiri. Nah, maka usaha walaupun sedikit tapi Anda telah terus menempuhnya, itu yang akan ya sampai. Nah, dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu sudah sunnatullah. Mau sudah ketentuannya seperti itu. Ya, jalannya keliru, ya tidak merubah diri, tidak menunjukkan kesungguhan, dan ya justru malah jatuh pada keputusasaan. Tapi nggak sadar kalau dia putus asa. Ya, dan maka ini memang hanyalah dengan mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah dan tauhid yang akan bisa memperbaiki kita. Wallahi, itulah cara kita memperbaiki diri. Ya, tauhid, akidah, ayo didalami terus. Nanti akan punya cara pandang yang benar. Ya, akan memiliki cara pandang dari satu masalah dengan cara yang lurus. Masih lanjut ini. Walil amni min makrillahi aidon sababani muhlikani. Dan untuk merasa aman, ya, pada sikap merasa aman dari makar Allah juga ada dua sebab yang membinasakan. Ya, ingat, jatuh pada sikap merasa aman dari makar Allah itu dosa besar, dan ada dua sebab kata beliau. Ahaduhuma, pertama kalinya, i'radul abdi aniddin, berpalingnya seorang hamba dari agama. Ya, enggak mau belajar, enggak mau istiqomah, enggak mau serius. Hati-hati ya, jatuh pada sikap merasa aman dari makar Allah. Apakah kita mengira dengan sudah mengenal salaf, kumpul dengan orang-orang yang ya berbaju salaf, kemudian merasa aman dari kesesatan, merasa aman dari sikap keliru, ya terpeleset? Ya, jangan sampai itu muncul dalam benak kita. Wah, saya sudah ngaji dengan ustadz salaf, sudah di ma'ad salaf, sudah hariannya kumpul dengan orang-orang salaf, kemudian sehingga kalau saya sesat tidak mungkin lah. Ya, jangan punya sikap seperti itu. Kita ingat, kita baca bahwa bahkan istri Nabi saja ya jadi penghuni neraka. Bayangkan, imra'atu Lut wa imra'atu Nuh. Istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh. Ya. Sehingga kita juga jangan merasa amannya, lu anak saya sudah di pondok tak? Lah sampean ngaji ndak? Ya kadang-kadang loh. Mau menggantungkan sama anakmu nanti jadi alim kemudian, terus bisa menyelamatkanmu? Nggak mungkin. Jangan. Ya, urusan surga neraka itu nanti orang nggak mikir yang lainnya, dirinya sendiri. Ya, jangan kira terus anaknya dibiayai mahal di pondok, wah punya harapan, wah ini harapan saya anak saya. Jangan. Nah, yang menyelamatkanmu itu amal solehmu sendiri, diantaranya terbesarnya itu. Anakmu nanti juga nggak akan mengingatmu, dia akan sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, maka jangan merasa aman dari makar Allah. Nah, di antara sebab pertamanya berpaling dari agama. Wa ghaflatuhu an ma'rifati rabbih, dan kelalaian dia dari mengenal Rabbnya, wa ma lahu minal hukuk, dan apa yang bagi Allah berupa hak-hak. Hak terbesar
Allah Ta'ala kepada hamba ditauhidkan. Ya, apakah Anda sudah merasa mentauhidkan Allah? Ya, jangan-jangan Anda justru lalai. Ya, wa tahawanuhu bidzalik, dan meringankan, meremehkan dia terhadap hak-hak itu. Fala yazalu mu'ridan ghafilan muqassiran anil wajibat, maka terus menerus dia itu berpaling, lalai, lagi meremehkan dari kewajiban-kewajiban. Masyaallah muslimin, menuntut ilmu adalah kewajiban. Ya, dengan kadar yang dimampu seorang hamba, hendaknya dia wajib menuntut ilmu. Nah, jangan merasa sudah tahu ini, sudah tahu itu. Enggak, itu kelalaian dan ketertipuan itu. Dan meremehkan. Ya. Dan itu akan berefek yang buruk. Ya. Apapun dari bentuk pereman kepada ilmu dan majelis ilmu, efeknya buruk. Ya. Sekarang atau nanti, ya, orang pasti akan dapat dampaknya. Untuk dirinya ataupun keluarganya pasti akan mendapatkan itu, kecuali dia bertaubat, kecuali dia mau mengubah dirinya ke yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Ta'ala semata, kalau ada kekurangan, kesalahan, ya datangnya dari waswas syaitan dan dari kebodohan saya pribadi. Kita semuanya minta ampun kepada Allah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.